Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 10? Semoga kalian tetap sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Tetap bersemangat walaupun di masa pandemi COVID-19 ini masih melanda. Tetapi Bapak berharap kalian tetap bersemangat dalam belajar walaupun dari rumah. Baik anakku sekalian, materi semester pertama matematika wajib kelas 10 adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, perlu diketahui dulu oleh anak-anak sekalian bahwa kompetensi dasar ya atau kemampuan yang diharapkan nanti setelah belajar tentang bab ini adalah satu, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, ini kompetensi yang harus dimiliki setelah kalian belajar bab ini. Baik, kita lanjutkan. Secara geometris, nilai mutlak itu sebetulnya jarak, ya, jarak dari titik diam. Jadi kalau ini digambarkan dalam garis bilangan, ya, dari titik 0 diam, dia bergerak ke kanan, berarti arahnya positif. Misalnya di sini nilai mutlak 3, berarti dari titik 0 ke kanan 3 langkah ya, karena positif. Maka nilai mutlak daripada positif 3 itu adalah 3. Nah, bagaimana langsung yang sini aja, nilai mutlak min 3. Kenapa sama dengan 3? Karena ini ya bergerak dari 0 ke kiri walaupun arahnya negatif, tetapi yang ditanyakan ini adalah jaraknya saja. Jadi di jarak ini tidak ada nilai negatif, sehingga nilai mutlak min 3 adalah tetap di 3 karena jarak dari titik diam 0 ke kiri arahnya negatif, tetapi besarnya atau jaraknya atau panjangnya tetap di 3, sehingga nilai mutlak dari bilangan negatif juga tetap di 3. Itu ya intinya dari secara geometris nilai mutlak itu dijelaskan seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, di dalam aljabar maka nilai mutlak itu didefinisikan sebagai berikut. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan, Anda lihat di sini. Jadi tanda mutlak itu dengan garis tegak ya, lurus ini, 2 garis tegak ini. Kemudian nilai mutlak X adalah, ini definisinya, sama dengan X ya, jika X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Apa artinya? Jika yang di dalam di sini adalah misalnya positif, maka dia sendiri. Contoh tadi ya, misalnya nilai mutlak 3, hasilnya 3. Kenapa? Karena di sini X-nya adalah lebih dari sama dengan 0 atau positif, 0 atau positif. Jadi kalau di sini 0 atau positif nilainya, pasti hasil nilai mutlak itu adalah dia sendiri. Contoh, nilai mutlak 4, hasilnya 4. Kenapa? Karena dia X-nya itu adalah bilangan lebih dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain bilangan positif ya. Tetapi kalau di dalam nilai mutlak ini angkanya negatif, maka hasil dari nilai mutlak adalah min X. Loh, kok min? Sebenarnya nilai mutlak min X di sini, ingat, di sini adalah untuk X kurang dari 0. Jadi kalau di dalam tanda mutlak ini misalnya bilangan negatif, ingat kurang dari 0 ya, bilangan negatif, maka hasilnya adalah min dia, min ya. Jadi kalau X-nya negatif kan jadi min kali min apa? Plus ya. Nah, jadi ini walaupun di sini min X ini nilainya tetap positif. Karena apa?
min X jika X-nya kurang dari 0. Artinya jika X-nya negatif, maka hasilnya adalah min dia. Nah, cara definisinya itu menerjemahkan mudahnya seperti itu ya. Jadi pakai bahasa nyamannya bahwa kalau di dalam tanda mutlak itu adalah positif, ya positif, maka hasilnya adalah dia sendiri, tidak berubah. Berapapun dia positif ya dia sendiri, ya kan. Tapi kalau di sini adalah negatif, makanya min dia. Misalnya min 5 ya min 5, maka menjadi 5. Walaupun di sini min, di mutlak hasilnya tetap positif. Nah, ini definisinya ya. Perhatikan di sini ada syaratnya ya. Jadi nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau positif ya. Kemudian min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, saya kira jelas saya kira definisinya ya. Contoh di sini nilai mutlak setengah, kita lihat dulu. Setengah itu positif ya. Nah, kalau positif apa? Menurut definisi dia sendiri berarti sama dengan setengah. Kenapa? Karena ya setengah memang di sini apa? Lebih dari 0. Ya, sini setengah lebih dari 0. Kemudian nilai mutlak 5, kenapa 5? Ya, karena 5 ini positif sesuai dengan definisinya, kalau positif adalah dia. Ya, tidak ada tanda apa-apa. Dia sendiri. Kenapa? Karena 5 adalah lebih dari 0. Anda lihat yang lebih dari selalu hasilnya dia sendiri. Nah, sekarang perhatikan min 3. Min 3, ingat, kalau dia negatif adalah min dia, berarti min 3, makanya tetap di 3. Kenapa menggunakan yang min? Karena lihat bahwa X-nya itu adalah kurang dari 0. Min 3 itu adalah kurang dari 0. Jelas ya? Jadi sesuatu yang dimutlak, dikasih tanda mutlak, tidak mungkin hasilnya negatif, pasti positif. Karena tidak ada nilai mutlak satu bilangan adalah negatif. Nah, contoh seperti ini. Kalian disuruh menggunakan definisi ya yang tadi barusan Bapak jelaskan tadi dari A, B, C, D, E. Ya, oke, mari kita coba ya. Kita coba yang A dulu coba. Mari kita coba latihan ini. Kita menuju ke ini. Ya. Kita buka dulu filenya anak-anak dari soal ini. Nah, soal itu adalah sini. Nah, mari kita coba ya. Oke, kita coba yang A. Yang A kita lihat ya, yang A. Oh, sorry, ini kita pertebal dulu. Ini baru yang A itu adalah Anda disuruh menentukan nilai mutlak dari ini ya. X plus 2 dengan menggunakan definisi. Ya, Anda disuruh menentukan ini. Ya, kita lihat. Nah, kalau di sini X plus 2 berarti nilai mutlaknya ini kita nggak tahu ini. Ini positif apa negatif. Ya kan? Ini positif apa negatif. Kita nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu berarti menurut definisi ada 2. Ya kan? Menurut definisi di sini ada 2. Kalau ini kita anggap positif, berarti dia. Nah, hasilnya adalah dia. X plus 2, ya kan? Tapi dengan syarat apa? Syaratnya, ya jika di sini X plus dianya, ya kan? Harus apa? Lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Kemungkinan yang kedua, karena kita nggak tahu ini X-nya berapa, sehingga berarti dia ada 2 kemungkinan. Kalau ini kita anggap positif adalah hasilnya dia sendiri, kalau kita dia anggap negatif adalah min dia. Definisinya tadi yang gitu ya, min dia. Siapa itu? X min X plus 2 ya. Gini. Nah, sini ada syaratnya juga ya, jika ya apa tadi? X plus 2 kurang dari 0. Nah, ini ya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya, diperbaiki ya. Nah, yang syaratnya disederhanakan, ini tetap sama dengan X plus 2 ya. X plus 2
Kemudian jika, nah anak-anak tentu bisa menyelesaikan pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linear. Kalau X-nya dipindah menjadi apa? X lebih dari sama dengan 2-nya jadi min 2. Nah, ini kita sederhanakan boleh. Kolomnya kita buka, berarti semuanya harus kalikan min ya. Min kali X jadi apa? Min X, kemudian min kali plus 2 adalah min 2. Ya, seperti ini. Jika, ya, apa tadi? Ya, ketika di sini apa? Pasti X-nya kalau tadi lebih dari 0, sekarang kurang dari 0, berarti X-nya kurang dari X-nya kurang dari min 2. Ini dia. Ini anak-anak ya. Bentuk yang Oke. Sekarang kita coba yang agak variasi, misalkan yang C ya. Yang C untuk contoh. Kita lihat yang contoh. Yang E itu adalah berapa anak-anak? Nilai mutlak dari 2x ya, nilai mutlak dari 2x ditambah dengan 3 ya. Ini mohon maaf, ini penpadnya masih pelajaran ya. Oke, sama. Ini berarti karena di dalam nilai mutlak itu kita belum tahu positif negatif, maka berarti kita masukkan dalam definisi ya. Seandainya ini kita anggap positif, berarti hasilnya dia sendiri. Siapa? Tanpa berubah apa-apa. 2x ya. 2x ditambah 3. Syaratnya apa syaratnya? Ya, jika ya 2x 2x ya. 2x plus 3 itu lebih dari sama dengan 0. Langsung ya. Kalau di sini disederhanakan 2x-nya lebih dari sama dengan 3-nya dipindah min 3 ya. Nah, sehingga X-nya ya, X-nya di sini menjadi lebih dari min 3/2. Ya, sorry ya. Tulisannya kurang bagus. Nah, kemudian yang kedua, ya ini kurang panjang ya. Saya panjang di sini. Nah, ini kita anggap negatif, maka min dia. Min dalam kurung 2x ditambah 3 ya kan. Jika apa Lala? Ya, sama ya. Kalau ini sudah ketemu berarti ya langsung aja X-nya kurang dari. Kalau tadi lebih dari 3 min ya. Min 3/2. Nah, ini dia. Anda disuruh mengerjakan seperti ini. Artinya menggunakan definisi ya. Oke. Yang lainnya bisa dicoba ya. Baik, kita kembali ke poin-poinnya ya. Di sini tadi latihannya sudah. Sisanya nanti dicoba ya. Nah, sekarang persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang ada beberapa ini ya, contoh anak-anak. Kita lihat. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama 2x min 1 dan 7, x plus 5 sama dengan min 6, kemudian dan seterusnya ya. Nah, yang paling dipahami banget adalah ingat bahwa nilai mutlak suatu bilangan atau sesuatu yang dimutlak pasti hasilnya positif, tidak akan pernah ada yang negatif. Nah, mari kita lihat contoh penyelesaiannya. Oke, yang pertama, nah 2x min 1 ya, 2x min 1 itu kita terjemahkan dulu sesuai dengan definisi ya kan. Berarti kalau 2x min 1 ini kita anggap positif, hasilnya adalah dia. Syaratnya apa? X lebih dari sama dengan setengah. Berasal dari 2x min 1, syaratnya ya, lebih dari sama dengan 0, dipindah, bla bla bla, sehingga 2x, x-nya menjadi lebih dari sama dengan setengah. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini 2x lebih dari 1, kemudian 2x-nya lebih dari 1/2. Kalau kayak diuraikan ya, supaya di sini x, kalau ini kan masih ada 2x, supaya 2x saja kan menjadi ini.
Kemudian kalau ini kita asumsikan negatif sesuai definisi adalah min dia. Jadi min dalam kurung dia 2x min 1 jika sama ya, kalau ini lebih dari ini x kurang dari. Angkanya sama, kalau ini mau diterjemahkan boleh min kali 2x min 2x min kali min 1 jadi plus 1. Sehingga dari persamaan ini diperoleh untuk x lebih dari sama dengan setengah, berarti harus pakai ini 2x min 1 tadi sama dengan 7 ya soalnya ya. Nah, sehingga kalau kita cari x-nya, ini namanya persamaan linear ya, tentu bukan hal yang asing buat kalian. Min satunya pindah jadi 8 ya, otomatis 2x sendirian, kemudian x-nya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke. Nah, apakah ini penyelesaiannya? Iya, karena di sini 4 itu adalah merupakan memenuhi syarat ini, x-nya lebih dari setengah. Jadi 4 kan lebih dari setengah, berarti iya ini penyelesaiannya. Kemudian untuk yang kedua, x kurang dari setengah, maka menggunakan yang ini dia. Ya kan? Siapa? Min 2x plus 1. Jadi min 2x plus 1 itu berasal dari ini. Min kali 2x, jadi min 2x, min kali min 1, 1 sama dengan 7. Nah, baru kita cari x-nya. Jadi min 2x pindah, 7 min 1 adalah 6, 6 dibagi min 2 adalah min 3, sehingga x-nya min 3. Nah, ini anak-anak merupakan penyelesaian. Nah, sekarang maaf, min 3 ini apakah memenuhi kriteria syaratnya? Iya. X kurang dari setengah ya, min 3 betul ya, kurang dari setengah betul ya. Nah, oke, seandainya dia misalnya ketemu 3, berarti dia tidak memenuhi, bukan penyelesaian ya. Sehingga dari soal yang pertama 2x min 1 sama dengan 7, persamaan linear mutlaknya, kita dapatkan hasilnya adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan atau x sama dengan min 3. Ya kan, jadi memenuhi persamaan ini. Nah, ini boleh dicoba. Kita masukkan misalkan x-nya sama dengan 4, ya kan, x-nya sama dengan 4. Ini harus benar. 2 kali 4 berapa? Ya 8 ya. 8 dikurangi 1, 7. Mutlak dari 7 adalah 7. Sekarang x-nya min 3. 2 kali min 3 min 6. Min 6 min 1 min 7. Mutlak dari min 7 7. Selain angka ini pasti tidak menyebabkan ini menjadi benar. Nah, makanya x sama dengan 4 dan x sama dengan min 3 adalah penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Sekarang yang kedua, nilai mutlak x plus 5 itu sama dengan min 6. Coba kalian amati, mungkin enggak ini? Tadi kan Bapak nyatakan bahwa setiap yang dimutlak hasilnya pasti positif ya. Berapapun x-nya Anda ganti tidak akan menemukan ini. Karena apa? Ya, berapapun yang dimutlak hasilnya pasti positif. Ya, sehingga tidak mungkin hasilnya negatif, sehingga dikatakan di sini tidak ada penyelesaian. Ya, karena mengapa? Karena setiap yang dimutlak pasti positif. Nah, kalau ini yang ketiga 4x min 8 sama dengan 0. Apakah ini ada penyelesaiannya? Mari kita lihat. Persamaan ini sama dengan 0. Ingat ya, bahwa pada definisi apabila nilai mutlaknya dia kita anggap positif, maka dia lebih dari atau sama dengan 0. Berarti boleh ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau sama dengan 0, maka berarti berlaku 4x min 8 sama dengan 0. Nah, x-nya kita dapatkan 4x sama dengan 8, x-nya sama dengan 2. Ya oke. Jadi 2 itu pasti memenuhi ini. Boleh dimasukkan ya. 4 kali 2 8, 8 dikurangi 8 0. Nilai mutlak 0 adalah 0 ya. Oke, yang keempat sekarang. Min 5 kali nilai mutlak 3x min 7 ditambah 4 sama 18. Nah, dalam kasus seperti ini kumpulkan dulu yang tidak ada variabelnya ya. Nah, seperti ini min 14-nya ya, oke, sekarang gini. 4-nya ya, 4-nya kalau kita pindah ya, ini kan jadi min 4 ya, jadi 12 kita lihat sini, maaf, nah ini ya, ini ya, sama dengan 4, 14, kemudian dipindah 3x min 7 jadi 10 ya, 10 dibagi min 5 sama dengan min 2. Jadi tahu ya, mendapatkan 2 ini. Nanti kalau kurang jelas Bapak jelasin lagi. Di sini min 2 ini berasal dari
14, ini 4-nya pindah jadi kurang 4, 10 ya. 10 dibagi min 5 adalah min 2, sehingga soalnya berubah menjadi ini. 3x min 7 nilai mutlak sama dengan min 2. Nah, apakah ini ada penyelesaiannya? Iya, tidak mungkin. Karena apa? Yang dimutlak selalu positif ya. Jadi ini tidak punya penyelesaian. Anda ganti berapa saja, pasti tidak akan ada penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 5, 2x min 1 nilai mutlak sama dengan x min 3. Nah, ubah masing-masing dalam bentuk ini ya, dalam bentuk definisi ya, maka akan kita dapatkan seperti ini. 2x min 1 kalau kita anggap positif berarti dia, lalu syaratnya adalah x lebih dari setengah berasal dari ini lebih dari sama dengan 0, dirubah, min 1-nya pindah 1, 1 dibagi 2, 2, sehingga x-nya lebih dari 1/2 ya. Kemudian kalau kita anggap negatif berarti min dia, berarti min kali 2x min 2x min kali min 1 jadi plus 1. Syaratnya sama dengan merubah ini lebih dari sama dengan jadi kurang dari. Nah, kemudian bentuk nilai mutlak yang keduanya adalah x plus 3, dimasukkan definisi juga, kita dapatkan ini ya. Oke, jelas ya, nggak terlalu sulit itu. Kemudian kita lihat ya, kemudian berdasarkan sifat persamaan bentuk ini, maka bentuk ini sebenarnya bisa dibuat seperti ini. Jadi kalau nilai mutlak sebelah kanan itu dipindahkan ke ruas jadi ini kan, berarti ruas kanannya sama dengan 0. Nah, sehingga kita buat pada garis bilangan. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, bilangan yang di garis bilangan itu siapa aja. Sebetulnya mudah kita dapatkan ini. 2x min 1 sama dengan 0 berarti setengah ya, jadi ada angka setengah. Kemudian x plus 3 sama dengan 0 berarti ada min 3. Nah, sehingga ada 3 daerah sebetulnya ya, sebelum min 3, antara min 3 sampai setengah, dan lebih dari setengah. Itu sebetulnya. Nah, nanti Bapak akan berikan trik yang lebih mudah untuk menentukan itu ya. Kadang terlalu rumit ini, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami. Kemudian nilai mutlak 2x min 1 tadi secara definisi menjadi ini, jadi berubah seperti ini ya. Kenapa? Karena lihat di sini 2x min 1 jika x-nya lebih dari setengah, kemudian min 2x plus 1 jika x-nya antara min 3 dan setengah, kemudian min 2x plus 1 jika x-nya kurang dari min 3 ya kan. Kemudian demikian juga untuk yang x plus 3. Nah, sehingga kita lihat di sini kita dapatkan ini. Jadi untuk x lebih daripada setengah, maka ini bisa dirubah. Nah, ini sebetulnya berdasarkan grafiknya ya, garis bilangannya ya, bahwa 2x min 1 dikurang nilai mutlak x 3 itu menjadi 2x min 1 karena nilainya positif untuk x kurang dari lebih dari setengah, dikurangi dengan x plus 3, ini positif juga sama dengan 0, maka kita dapatkan kalau kita uraikan ini ya, x-nya sama dengan 4 ya. Kemudian karena x-nya lebih dari setengah, sedangkan di sini hasilnya 4, berarti ini salah satu dari penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah interval antara min 3 dan setengah ya. Ketika min 3 dan setengah, maka kita dapatkan di sini 2x min 1-nya menjadi min 2x plus 1 ya. Ya, menjadi min 2x plus 1. Artinya ini negatif. Kenapa? Ya kita coba aja antara min 3 dan setengah misalnya berapa? 0 ya. Kalau kita ganti 0, 2 kali 0 adalah 0, 0 min 1 adalah min 1 ya. Nah, maka negatif ya. Kalau dia hasilnya negatif, maka kalau ini sudah ketemu negatif apa?
min dia, makanya menjadi min 2x plus 1. Kemudian kalau ini kita ganti 0, berarti 0 ditambah 3 positif ya. Kalau positif ada tidak berubah kan, makanya dikurangi dengan dia, tidak berubah. Nah, kita dapatkan nilainya adalah, kita uraikan bla 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 bla, kita dapatkan nilainya x-nya sama dengan min 2 per 3. Berasal dari ini ya, min 2x, ini dibuka berarti min x, berarti min 3x, 1 ditambah min 3 berarti min 2, kemudian akhirnya menjadi x-nya min 2 per 3. Sekarang kita lihat hasilnya adalah x min 2 per 3. Nah, dia apakah termasuk di interval itu ya kan, jadi masalah kan. Ya, kita lihat memenuhi ya, karena apa? Min 2 per 3 itu terletak di interval ini. Ya, antara min 3 sampai setengah masuk ya. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga adalah x-nya kurang dari min 3. Ya, x-nya kurang dari min 3. Kurang dari min 3 misalnya berapa? Ya, min 4, min 5, dan seterusnya ya. Ya, kita masukkan aja, misalnya kita masukkan min 4. 2 kali min 4, min 8, min 8, min 1, berarti min 9, negatif ya. Kalau negatif ada min dia. Nah, berarti min dia. Ya, min dia, berarti min 2x jadi min 2x, min 1 jadi plus 1. Tadi kita ganti min 4 ya, min 4 plus 3 berarti min ya, min berarti hasilnya min dia, dikurangi x jadi min plus 3 jadi min. Nah, jadi ini dia. Kalau ini kita sederhanakan, min kali min x jadi plus x, min 2x plus x berarti min x. 1 ini plus 3 4, min 4 ya. Kemudian kita dapatkan hasilnya sama dengan 4 ya. Nah, Anda lihat di sini, kenapa hasil ini tidak memenuhi, bukan penyelesaian? Karena lihat di sini, x-nya tadi syaratnya adalah kurang dari min 3. Sedangkan kita temukan nilainya adalah, 4 ya. Maka tidak ada nilai x yang memenuhi. Ya betul, di sini tidak memenuhi. Maka x4 adalah memenuhi. Untuk yang ini tidak memenuhi, tapi di sini ada yang memenuhi ya. Nah, sehingga kita dapatkan karena ini atau, maka yang memenuhi adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2 per 3. Nah, ini bisa kalian coba masukkan 4 ke sini, nanti dimasukkan, maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Min 2 per 3 kalau dimasukkan juga akan sama. Oke, kita lihat. Nah, dari definisi maka kita dapatkan sifat ini ya, bahwa untuk ABC dan X anggota real dengan A tidak boleh 0, maka kalau ini ya, ini ada kesalahan ini. Ini harusnya kurung saja, bukan tanda mutlak ya. Jadi kalau ini dianggap positif, ya kan, anggap positif, ya, atau lebih dari ini, ya, maka dia sama dengan ya dia ya, AX plus B itu kalau dimutlak hasilnya adalah AX plus B kurung ini, maaf ini ya, ini kurung ya, bukan nilai mutlak. Yang kedua min dia ya, min dia sama dengan C, dengan catatan ini kurang dari 0, akhirnya kita dapatkan min B per A. Nah, bagaimana kalau C nya kurang dari 0? Berarti tidak ada bilangan real yang memenuhi, karena nilai mutlak sekali lagi selalu positif hasilnya. Oke, sifat ini nanti akan dipergunakan untuk seperti ini. Manfaatkan sifat sama untuk mengubah bentuk nilai mutlak berikut ya. Integral x min 1 ya, kita lihat ya. Nah, ini untuk nanti untuk latihan kalian, integral x min 1. Kita akan disuruh mengubah bentuk nilai. Ya, kita coba nomor 1 apa A dan B nya ya. Oh ya, yang ini kita, ini dia latihan itu dulu. Nah, ini ya. Maka bisa kita coba, maksudnya seperti ini. Anda disuruh menggunakan definisi. Oke.
Oke, kita coba dengan warna merah. Style-nya oke. Kemudian pulpennya. Misalnya di sini yang A, oh masih belum mau. Ini hijau. Oke, coba warna hijau. Apa belum mau ya? Oke. Ya, mohon maaf ini ada masalah. Oke, di sini aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang saya coba yang A, ya, oke, layarnya kurang lebar. Misalnya X min 1, ya berarti ya kita terjemahkan menjadi 2 ya. Di sini kalau kita anggap positif berarti X min 1 tetap jika ya X min 1-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian min dia berarti min X plus 1 ya, tahu ya. Ya, ini semua dikalikan dengan min. Jadi ini bentuknya jika ini sama berarti X min 1. Kalau tadi lebih dari berarti ini kurang, nggak ada lebihnya. Seperti itu maksudnya. Ini ada gangguan sedikit. Nah, nanti kita coba di kesempatan lain yang lainnya. Baik, kembali ke PowerPoint-nya. Oke. Sekarang apabila ada seperti ini ya dalam bentuk persamaan ya. X min 3 ditambah 2X plus 2X min 8 sama dengan 5. Nah, berdasarkan definisi satu diperoleh, jadi langkah pertama masing-masing terjemahkan dulu ke dalam definisi. Karena di sini ada 2 nilai mutlak, maka 2 mutlak ini diterjemahkan. X min 3 terjemahnya ini ya, berdasarkan definisi ya. Yang pertama ketika kita anggap positif berarti tetap dia, kita anggap negatif berarti min dia. Mengapa jadi min 3, min X plus 3? Karena min kali X min X, min kali min 3 jadi 3. Kenapa syaratnya lebih dari 3? Karena X min 3 lebih dari sama dengan 0, min 3 nya pindah jadi 3. Kalau ini X lebih dari 3 berarti yang negatif pasti X kurang dari 3. Oke, saya kira itu terjemahkan. Sekarang yang kedua ya 2X min 8 nya terjemahkan juga. Kita anggap positif berarti tetap. Kenapa? X lebih dari 4, ini lebih dari sama dengan 0, min 8 nya 8, 8 dibagi 4 2. 4 ya, 8 dibagi 4, 2 adalah 4. Nah, negatifnya berarti kurang dari, X nya kurang dari 4 ya. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, pada kalau kita buat dalam garis bilangan berarti kan di situ ada berapa? Ada angka 3 ya. Ada angka 3 antara 3 dan 4 ya. Di dalam garis bilangan itu ada ini saya nggak bisa kita buat gambarnya, nanti kita jelaskan lagi. Jadi munculnya ini angka 3 kemudian angka 4 ini dari sini anak-anak. 2X min 8 sama dengan 0, maka kita dapatkan 4. Kemudian yang tadi kita dapatkan ada angka 3 ya sebelumnya tadi kan. Nah, ini ada angka 3. Jadi di sini ada angka 3 dan ada angka 4. Maka kalau suatu garis bilangan ada angka 3 dan 4 berarti kan ada 3 daerah, ya kan? Daerah kurang dari 3, daerah antara 3 dan 4, dan daerah lebih dari 4. Makanya di sini muncul nih. Ada kurang dari 3, antara 3 dan 4, kemudian lebih dari 4.
Sebenarnya sama dengannya nggak dipermasalahkan, nggak masalah. Nah sekarang kenapa untuk yang X kurang dari 3 menjadi ini? Ya sekarang gini, boleh kita langsung X kurang dari 3 misalnya berapa? Yang paling enak 0 ya, kita masukkan 0, kita masukkan 0 di dalam sini. 0 dikurangi 3 berarti berapa? Min 3. Nah berarti kan negatif. Kalau ini kita masukkan di sini, ya salah satu yang kurang di sini hasilnya negatif, berarti ini negatif. Kalau negatif apa? Min dia. Anda lihat min dia menjadi min X plus 3. Nah, ditambah tadi kan kita X-nya kita ambil contoh 0 ya. 2 kali 0, 0, 0 min 8. Berarti min 8. 8 negatif ya. Maka ditambah dengan min dia. Nah, min 2X min 8 berarti min kali 2X min 2X. Min kali min 8 plus 8. Nah, min X ditambah min 2X min 3X. 3 tambah 8 adalah 11, ya kan? Kemudian jadi kita pindahkan, kita dapatkan nilainya adalah 2. Nah sekarang 2 memenuhi apa enggak? Ya memenuhi, karena di sini apa? Syaratnya apa? X-nya kurang dari 3. Berarti ini 2 memenuhi ya. Kemudian untuk yang kemungkinan berikutnya ya, dengan daerah yang kedua adalah daerah antara 3 dan 4. X-nya dari mana? Kita masukkan di dalam persamaan soalnya. Kita ambil aja contoh antara 3 dan 4 siapa misalnya? Antara 3 dan 4 ya 3,5 ya, gitu aja 3,5. Ya kan? 3,5 kurangi 3 positif ya, makanya dia tetap ya. Positif kan nilai mutlaknya dia. Kemudian ini kalau di 3,5, 3 kali 6 berarti min dia ya, masih karena 6 lebih nih. Kalau mau kalikan 3,5 kan kali 2 kan baru berapa? 7 ya. Berarti kan 7 min 8 min 1 kan negatif. Makanya dia min dia. Min dia berarti min kali 2X min 2X min kali min 8 plus 8. Nah baru dicari X-nya, kita dapatkan 0 ya. X-nya 0. Nah sekarang kita lihat termasuk penyelesaian tidak ini. Ingat, yang penyelesaian harus masuk di syarat. Syaratnya adalah apa di sini? Intervalnya antara X antara 3 dan 4. Berarti ini tidak masuk, makanya X sama dengan 0 itu tidak masuk penyelesaian. Kemudian terakhir X lebih dari sama dengan 4. Nah kita masukkan lebih dari 4 berapa? Ya jangan ambil 4 tapi ambil di atasnya lah 5 lah misalnya, atau 6 boleh, 7 boleh, terserah. 6 misalnya, 6 dikurangi 3 positif ya, makanya tetap dia. Ditambah ini diganti dengan 6, 2 kali 6 12 kurangi positif ya, tetap dia. Nah kita dapatkan, kita uraikan persamaan linear ini, kita dapatkan X-nya 16 per 3 ya kan. Nah sekarang 16 per 3 itu berapa? Kan 4 lebih ya, karena 3 kali 4 12 kan. Nah X-nya lebih dari 4 dong, berarti dia penyelesaian. Dengan demikian soal itu penyelesaiannya adalah ini 2 sama dengan dan 16 per 3 ya. Sehingga penyelesaian dari soal itu adalah 2 dan 16 per 3 ya. Nanti kita jelaskan lagi nah anak-anak di sini ada uji kompetensi yang anak-anak bisa coba berdasarkan penjelasan ya, di video ini. Ketika kalian nanti mengalami kesulitan bisa komentar melalui Google Classroom soal atau bagian mana dari materi video yang belum jelas bisa Bapak sampaikan kembali, atau pembahasan soalnya misalnya kan, karena memang kita masih ini nah ini Anda disuruh menentukan ya, kita lihat 6 dikurangi 18 berapa, positif atau negatif. Kalau positif ya ingat ini mutlak, kalau jelas positif pasti positif, kalau negatif tetap jadi positif ya, seterusnya. Ini maksudnya biarkan akarnya 1,4-nya, biarkan akar 2-nya, bentuknya aja berubah, tidak perlu dicari akar 2 berapa, tidak perlu ya, nanti jawabannya dalam bentuk masih ada akar 2-nya. Kemudian yang kedua, ubah dalam bentuk aljabar ya. Nah ini sama seperti contoh yang Bapak berikan tadi, ini masukkan definisi kan.
X plus 2, kalau ini positif berarti tetap, kalau ini negatif min dia, itu aja. Nah, ini sudah ada contohnya juga ya, di contoh di catatan tadi. Kemudian masih ada lagi yang bisa kalian coba, yaitu yang ketiga, hitung nilai mutlak jika ada yang memenuhi persamaan nilai. Nah, ini tentang persamaannya ya. Kalau tadi menentukan nilai mutlaknya, kalau ini persamaannya ya. Saya kira sudah ada contoh tadi di video Bapak, tapi memang nanti Bapak jelasin lagi yang kurang jelas karena peralatan tadi agak macet, pen tablet saya, sehingga harusnya bisa saya jelaskan, ya agak terganggu. Nah ini seperti ini anak-anak. Alangkah pertama kita coba telah ya. 4 min 3x sama dengan min 4 mutlak. Nah min 4 mutlak berapa? 4. Maka nilai mutlak 4 min 3x sama dengan 4. Nah berarti kan bisa dikerjakan itu menggunakan sifat boleh, menggunakan definisi boleh. Ya, saya kira seperti itu. Nanti kita akan coba sama-sama ya, di antara soal-soal ini. Lalu yang lainnya bisa kalian coba juga sendiri. Kalau ada kesulitan nanti kita bahas. Siapa tahu di antara soal-soal yang ada di uji kompetensi suatu saat akan menjadi soal tagihan ya, artinya soal tugas, walaupun tidak semua, paling diambil 1 atau 2 poin saja. Anak-anak, demikian masalah nilai mutlak yang Bapak sampaikan pada kesempatan perdana ini. Memang berbeda sekali ya rasanya kalau tatap muka kita bisa leluasa, bisa feedback langsung, tetapi ini harus melalui media online. Ya nggak apa-apa, ini karena situasi, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat belajar, kemudian komunikasi dengan Bapak apabila ada kesulitan. Demikian tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa memahami. Jika belum paham, diputar ulang videonya. Dan nanti ini juga ada uji kompetensinya dalam bentuk file ya. Bisa kalian lihat di file PDF-nya, di materi. Nanti akan Bapak kirimkan melalui Google Classroom, baik video maupun ininya soalnya. Baik anak-anak sekalian, demikian, terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat, sehat selalu, sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.